Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Lestari Wastopo. Kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan progres studio perancangan terpadu 2 saya, yaitu dalam perancangan Mixed Use Building Mall Rental Office. Nah, setelah dilakukannya survei dan pengumpulan data, ditemukan bahwa di wilayah Kota Pontianak masih sangat memerlukan sebuah mixed-use building berupa penggabungan bangunan mall dan sebuah rental office guna menunjang segala aktivitas serta kebutuhan masyarakat Kota Pontianak. Perlu kita ketahui, mixed-use building merupakan salah satu upaya pendekatan perancangan yang berusaha menyatukan berbagai aktivitas dan fungsi yang berada di bagian area suatu kota yang memiliki luas area yang terbatas. Adapun manfaat mixed building antara lain yaitu mendorong tumbuhnya kegiatan yang beragam secara terpadu dalam suatu wadah secara memadai, menghasilkan sistem sarana dan prasarana yang lebih efisien dan ekonomis, serta memperbaiki sistem sirkulasi. Nah, mixed use building kali ini yang pertama mall, yaitu pusat pembelanjaan yang secara arsitektural merupakan suatu ruang kreasi dan pusat pembelanjaan yang terdiri dari kompleks pertokoan di mana terjadi kegiatan jual beli maupun pertukaran barang dan jasa serta sebagai tempat berkumpul dan berrekreasi. Berdasarkan bentuk fisiknya, lembaga perdagangan dapat dikelompokkan atas yaitu pertama pasar atau market, pertokoan sepanjang jalan atau shopping street, chain store, lalu area pemberlanjaan, department store, supermarket, lalu pusat pemberlanjaan. Lalu untuk rental office sendiri, yaitu atau kita biasa sebut dengan kantor sewa, adalah suatu wadah atau tempat untuk menampung kegiatan manusia secara berkelompok yang bersifat administratif serta melembaga dalam suatu bentuk usaha komersial dengan cara menyewakan lantai atau ruangan kepada pihak-pihak yang memerlukan demi kelancaran kerjanya dalam suatu usaha. Salah satu fungsi rental office yaitu sebagai wadah untuk menampung beberapa perusahaan yang belum mempunyai kantor sendiri. Untuk peruntukannya yaitu yang pertama tenant owned office building, lalu bangunan jenis investasi, dan bangunan kantor spekulatif. Menurut jumlah penyewaannya, yang pertama ada single tenancy building, single tenancy floor, serta multi tenancy floor. Lalu untuk sistem penawarannya yaitu yang pertama service floor area, rentable floor area, usable floor area merupakan area yang digunakan oleh penyewa pedagang dengan harga sewa tertentu. Lalu untuk pelaku dalam kegiatan kantor office dibagi menjadi beberapa bagian yaitu yang pertama pengelola, penyewa, serta pengunjung. Nah, bangunan mall yang akan dipadu-padankan dengan rental office atau kantor sewa akan menimbulkan tingkat efisiensi yang baik karena orang akan dapat lebih mudah untuk mencapai kebutuhan yang diperlukan jika dijangkau dari tempat bekerja atau rental office itu sendiri. Nah, bangunan mall yang dipadu-padankan dengan rental office atau kantor sewa akan menimbulkan tingkat efisiensi yang baik karena orang akan dapat lebih mudah untuk mencapai kebutuhan yang diperlukan jika dijangkau dari tempat bekerja atau rental office tersebut. Nah, untuk studi kasus yang pertama yaitu Pondok Indah Mall 3, dibangun di atas tanah seluas 23.900 meter persegi. Pondok Indah Mall 3 dan Office Tower merupakan proyek mixed-use development yang berlokasi di Jalan Kartika Utama, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ini adalah bagian dari pengembangan Pondok Indah Town Center yang terdiri dari 2 menara perkantoran setinggi 27 lantai, yang mana satu menara telah selesai sejauh ini. Podium mal 4 tingkat dengan aula multifungsi di atap dan 4 lantai basement untuk parkir. Mal ini memiliki kanopi raksasa di lobi pintu utama yang disebut sebagai kanopi awan. Kanopi ini memiliki geometri berbentuk lonjong dengan bentang 64 meter pada sumbu memanjang dan bentang
50,5 meter pada sumbu pendek arah melintang. Sistem struktur kanopi terdiri dari rangka ruang baja berbentuk kotak yang ditopang oleh 6 kolom yang mana jembatan yang menghubungkan ruang makan luar ruang sayap dan kanopi pintu masuk mal baru. Kolom tertinggi berdiri 30 meter di atas lantai dasar. Sistem rangka kotak baja dipilih dengan mempertimbangkan kemampuannya yang unggul untuk menahan beban baik dalam arah besar maupun kecil. Nah, untuk ruang dan fasilitas yang ada di bangunan ini, yaitu untuk area mall terdapat hall, lobi, ATM center, pusat kecantikan, toko buku dan alat tulis, bioskop, fitness gym, food and beverage, food court, ruang tunggu tamu, manajemen office, supermarket, toko mainan, toko olahraga, toko perhiasan, optik dan jam, departemen store, toko bayi dan anak, toko fashion, toilet, drop-off, parking area, musola, disabled parking, ruang laktasi, ruang parkir atau basement, kolam renang. Lalu untuk area kantor sewa, di area pengelola ada ruang direktur, ruang general manager, ruang HRD, ruang marketing, dan ruang finance. Untuk area penyewa, yaitu yang pertama untuk kelompok ruang dengan fungsi utama, yaitu ruang top eksekutif, ruang manajer, ruang supervisor, ruang HRD, ruang staff, ruang rapat, serta ruang arsip. Lalu untuk kelompok ruang dengan fungsi pendukung, ada ruang tunggu, ruang pantry, serta ruang penyimpanan. Lalu untuk area fasilitas umum, restoran, exhibition area, stationery area, ATM center, convention room, serta coffee shop. Lalu untuk area utilitas, ada toilet, lobi, musola, ruang cleaning service, ruang AHU, ruang ME, gudang, resepsionis, ruang service exhibition, area satpam, loading dock, ruang genset, serta ruang pompa. Nah, untuk lantai satunya, denah lantai satu, dapat dilihat untuk lantai dasar ini didominasi dengan toko-toko retail serta terdapat department store. Lalu untuk denah lantai 2, lantai selanjutnya masih sama dengan yang tadi, yaitu masih didominasi dengan toko-toko retail. Untuk lantai selanjutnya, selain terdapat toko retail, di lantai ini terdapat restoran outdoor yang memiliki view keluar. Dan untuk lantai atas, bangunan ini memiliki konsep green building, sehingga lantai teratas difungsikan sebagai top garden. Selain itu juga terdapat sebuah kolam renang. Lalu untuk studi kasus yang kedua, yaitu Pesona Square Mall Depok. Pesona Square atau Mall Pesona Square juga biasa disebut Mall Pesona City, merupakan pusat perbelanjaan dan mall terbesar pertama yang berada di area kawasan Superblok Pesona City, Depok. Letaknya yang strategis hanya selangkah menuju pintu tol Cijago. Pesona Square merupakan jenis mall grade A berdiri di atas lahan seluas 4,2 hektar persegi dengan total 7 lantai. Ini kedepannya akan terintegrasi langsung dengan hunian vertikal apartemen menengah ke atas, serta gedung perkantoran menggunakan sarana jembatan penghubung skywalk seperti Pondok Indah Mall agar lebih memudahkan aktivitas para pengunjungnya. Tepat di belakang Pesona Square terdapat jembatan alternatif sebagai penghubung ke Jalan M. Yusuf, di mana jembatan yang panjangnya 30 meter dan lebarnya 7 meter juga tersedia ruang bagi pejalan kaki yang berada di kanan dan kiri jembatan. Maka, dengan begitu pengunjung mal nantinya bisa menggunakan jembatan tersebut untuk keluar mal sehingga tidak harus keluar lagi melewati jalan Insinyur Haji Juanda. Ini bertujuan untuk mengurangi beban kemacetan yang berpusat di Jalan Insinyur Haji Juanda. Jadi, dapat dipastikan bahwa dengan hadirnya Pesona Square tidak akan menambah kemacetan lalu lintas di Kota Depok. Untuk fasilitas dan kebutuhan ruang, sama seperti dengan mal-mal pada umumnya,
Secara umum terdapat swimming pool, kiddie pool, children playground, fitness center, jogging track, green area, food court and cafe, convenience store, drugstore, little putting golf area, laundry system, basement, parkir gedung 7 lantai, barbecue area, multifunction, dan serta meeting room. Lalu untuk kantor sewanya, terdapat ruang tunggu, ruang top eksekutif, ruang manajer, ruang supervisor, ruang HRD, ruang staff, ruang rapat, ruang arsip. Lalu untuk area utilitas terdapat toilet, lobi, musola, ruang cleaning service, ruang AHU, ruang ME, gudang, resepsionis, ruang service exhibition, lalu area satpam, ruang genset, serta ruang pompa. Nah, untuk denah, sama seperti mal-mal pada umumnya, di setiap lantai bangunannya didominasi dengan toko-toko retail dan departemen store. Nah, untuk lantai 2 ini dapat dilihat bahwa terdapat bioskop yaitu Cinema XX1. Lalu masuk untuk studi banding. Yang pertama tampilan atau tampak. Dapat dilihat dari kedua bangunan tersebut, kita dapat melihat bahwa perletakan area mal dan kantor sewa dapat kita bedakan. Area mal berupa area luas yang memiliki jumlah lantai yang cenderung rendah ke sedang. Sedangkan bagian kantor sewa tampak seperti menara dengan jumlah lantai yang tinggi. Penghubung antara kantor sewa dan mal di kedua bangunan ini juga berbeda. Pada bangunan Pondok Indah Mall 3, kantor sewa dihubungkan dengan inti bangunan atau core yang sama, sedangkan untuk bangunan Pesona Square Mall Depok menggunakan skywalk. Hal ini tentu saja akan membuat pertimbangan untuk menentukan penghubung jenis apa yang akan diterapkan pada bangunan mixed use building yang akan dirancang kali ini. Lalu untuk kebutuhan ruangnya, di area mall akan ditambahkan yaitu hall, lobby, ATM center, pusat kecantikan, toko buku dan alat tulis, bioskop, fitness gym, food and beverage, food court, ruang tunggu tamu, manajemen office, supermarket, toko mainan, toko olahraga, toko perhiasan optik dan jam, departemen store, toko bayi dan anak, toko fashion, toilet, drop-off, parking area, musola, disabled parking, ruang laktasi, area parkir dan atau basement, serta loading dock. Lalu untuk area kantor sewa, yang pertama area pengelola ada ruang direktur, ruang general manager, ruang HRD, ruang marketing, serta ruang finance. Untuk area penyewanya, yang pertama kelompok ruang dengan fungsi utama yaitu ruang top eksekutif, ruang manajer, ruang supervisor, ruang HRD, ruang staff, ruang rapat, serta ruang arsip. Untuk ruang dengan fungsi pendukung, ada ruang tunggu, ruang pantry, serta ruang penyimpanan. Dan untuk area fasilitas umum di kantor sewa yaitu ada restoran, exhibition area, stationery area, ATM center, convention room, serta coffee shop. Lalu untuk area utilitasnya ada toilet, lobi, musola, ruang cleaning service, ruang AHU, ruang ME, gudang, resepsionis, ruang service exhibition, serta lalu ada ruang satpam, ruang genset, lalu ruang pompa. Dan untuk lokasi sendiri yang terpilih ada di Jalan Tengku Umar, Simpang Jalan Hos Cokroaminoto. Dengan luas tapak 15.864,5 meter persegi. Didapatkan data yang pertama GSB, garis sempadan bangunan, yang pertama di Jalan Tengku Umar, yaitu 10 meter dari barau jalan, di Jalan Gusti Sulung Lelanang, 10 meter dari barau jalan juga, lalu Jalan Hos Cokroaminoto, 16 meter dari as jalan. Lalu untuk KDB, didapatkan sebesar 6.524,52 meter persegi. Untuk KLB sendiri didapatkan angka 6 untuk perdagangan dan di pusat pelayanan kota. Lalu didapatkan jumlah maksimal lantai yaitu 10 lantai.
Lokasi site terpilih untuk pengembangan ini yaitu di Jalan Tengku Umar, Darat Skip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kawasan ini merupakan kawasan perdagangan dan di pusat pelayanan kota. Oleh karena itu, lokasi ini cukup strategis untuk dibangun sebuah mixed-use building yaitu mall rental office. Nah, dapat dilihat di sini, yaitu warna coklat sendiri itu site, lalu ada warna hijau muda, yaitu Komplek Perwira TNI, yang warna merah muda Pasar Mawar, warna kuning Rumah Sakit Promedika, warna biru Vihara Triratna, lalu hijau tua maaf, Komplek Pontianak Mall, dan abu-abu Ruko. Juga terdapat data yaitu di Jalan Tengku Umar, Jalan Diponegoro, di depan Pasar Mawar, serta Jalan Gusti Sulung Lanang merupakan jalan satu arah yang mengelilingi site. Lalu di dalam site terdapat rumah sakit, dan di depan site terdapat pusat pembelajaran tradisional yaitu Pasar Mawar. Lalu lokasi site berada di wilayah pusat perdagangan. Nah, dapat dilihat dengan jelas, di sini ada Komplek Pontianak Mall, lalu ada Pasar Mawar, Vihara Triratna, Komplek Perwira TNI, Rumah Sakit Promedika, serta deretan ruko di sekitar site. Nah, lokasi ini dipilih karena letaknya sangat strategis di tengah kota serta merupakan pusat perdagangan dan jasa. Selain itu, di sekitar lokasi ini telah terdapat bangunan-bangunan penunjang kebutuhan masyarakat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit, pasar tradisional, bank, dan lain sebagainya. Lokasi ini cukup terjamin keamanannya karena juga termasuk dalam wilayah Komplek Perwira TNI. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.